Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil muazzami bitauhidi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi. Muhammadin al-makhsusi bi ajjalil mazidi. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yaitu Rabb dan Zat yang sudah selayaknya untuk al-muazzam diagungkan bitauhid dengan tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dengan peribadahan. Dan yang kedua adalah sallallahu wasallam ala abdihi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa salawat dan juga memberikan salam kepada hambanya dan juga utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-makhsus, nabi manusia terbaik yang dikhususkan bi ajalil mazid, dengan kelebihan-kelebihannya yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada para keluarganya Ali, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya. Siapa mereka? Yaitu ulil fadli, pemilik keutamaan dan juga kemuliaan, dan ar-ra'i as-sadidi, dan merekalah semuanya keluarga Nabi dan sahabat Nabi ar-ra'i as-sadid, yaitu pemilik pemikiran yang lurus dan juga baik. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, memuji ya, 3 generasi awal, di mana pertama generasi beliau itu para sahabat. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, yang dikenal dengan 3 generasi terbaik dengan istilah ya salaful ummah, salafun salih, ya, para pendahulu kita. Dan memang kita adalah umat Nabi yang dimana metode pendalilan harus mencontoh mereka, 3 generasi terbaik yang telah dikabarkan oleh Nabi. Mereka lah ulil fadli wa ra'i as-sadid. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'mati tatimus shalihat. Pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali dengan izin Allah. Tentunya, Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sebuah risalah ringkas, di mana di dalamnya ya, tercakup hadis-hadis Nabi pilihan yang berjumlah 42 hadis. Dikumpulkan oleh seorang ulama ya, yang wara', yang alim, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Dimashqi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang letaknya pada urutan ke-15. Ya. Di antara ulama banyak yang memberikan judul dari hadis yang ke-15 ini, yaitu berkata yang baik atau diam. Yang dimana potongan hadis ini banyak sekali di antara kita yang sudah menghafalkannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ternyata di dalam hadis yang ke-15 ini bukan hanya hadis itu saja, tapi ada 2 lagi, yaitu falyukrim jarahu dan falyukrim daifahu. Lafal pertamanya sama. Baik, kita mulai. Tafadhal. Iqra. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi risalatihi al-arba'in An-Nawawi al-hadithul khamisa ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tafadhal tarjim.
hadis ke-15 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya Nah, dia ya. memuliakan. Yaumil akhir kita terjemahkan hari akhir saja, karena hari kiamat itu bagian dari hari akhir. Nanti di antara hari kiamat yang termasuk hari akhir juga itu ada Yaumul Hisab, hari perhitungan, ya, hari pertimbangan, hari di mana umat manusia itu dikumpulkan di mahsyar, sebagaimana yang tercantum pada penjelasan-penjelasan rukun iman yang kelima. Nah, istamir. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan Naam jarah. siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ya. Hadis yang ke-15 ini ya, masih berkaitan tentunya dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu bagaimana adab seorang muslim kepada sesamanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para hambanya ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, melakukan ketaatan dan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia yang nantinya akan mengarah hal tersebut kepada maksiat. Kemudian disempurnakan dan ditambahkan oleh sabda dari Nabi Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala tayyibun, kata Nabi kan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Ya. Dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan tentunya yang baik-baik ini ya muwafaqah, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan atau syariatkan. Kemudian Nabi pun melarang, yang dimana hadisnya diriwayatkan oleh ya Hasan bin Ali, da'ma yaribuk, ya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Merupakan ya, perintah dari hadis yang terkait syubhat, yaitu perkara yang samar berada di antara halal dan haram, ya, yaitu hadis yang ke-6, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma syubhatun. Nah, kemudian Nabi melanjutkan di mana pada hadis yang ke-12 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi, dan seterusnya. Itu hadis yang diriwayatkan melalui sahabat beliau juga, yaitu Anas bin Malik, yaitu asisten Nabi, ya, khadim. Jikalau diterjemahkan dengan pelayan, ya, kita terjemahkan dengan asisten. Kemudian yang ke-14 kemarin, la yahilu damu imri, ya, la yahilu damu imriin, yaitu tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya apa? Seorang muslim itu terjaga darahnya. Namun Nabi mengecualikan kemarin, ya, kecuali dengan 3 hal atau 3 sebab. Hadis yang ke-14, yaitu apa? As-sayyibu zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, ya. Itu adalah darahnya halal, tapi ada pun perincian, ya, hukuman yang diberikan dijatuhkan kepada pelaku tersebut itu berdasarkan masail-masail atau ahkam yang telah diatur dalam syariat, disetujui dengan yang namanya ulil amri, tidak dilakukan dengan perseorangan.
Dan juga an-nafsu bin nafas, adanya pembunuhan secara sengaja. Ya, ini juga yang menyebabkan darahnya itu halal. Sekali lagi, adanya masail dan tafsil perincian. Wattariku lidini al-mufariku lil jamaah, yaitu orang yang murtad dari agama Islam. Kemudian hadis yang ke-15 ini diriwayatkan lagi oleh sahabat Abu Hurairah. Tentunya hadis ini mengandung ya akhlak Islam yang karimah, yang unggul. Ya. Tentu kita mengenal ada yang namanya akhlak di dalam Islam dan ada yang namanya adab. Jangan sampai kita keliru ya dalam mendefinisikan keduanya. Keduanya adalah dua istilah yang berbeda di dalam pengertian atau definisinya. Akhlak itu ya, apa pengertian dari akhlak? Yaitu proses berkehidupan akhlak yang didapatkan dari proses ibadah yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adab itu adalah nilai-nilai yang melekat di dalam diri seseorang yang di mana nilai tersebut didapatkan dari proses pembelajaran dia. Proses pembelajaran dia, proses tarbiyah dia. Proses pendidikan. Maka kita lihat banyak sekali di antara sebagian atau segelintir orang, dia bisa atau mampu mengantri, mematuhi rambu lalu lintas, tapi terkadang dia masih berbuat maksiat. Jadi kesimpulannya adalah, terkadang orang itu bisa beradab, tetapi sulit untuk berakhlak. Jadi tidak semua orang beradab itu berakhlak. Tapi orang yang berakhlak, itu sudah pasti dia beradab. Nah, jadi yang kita dapatkan dari hadis ini secara umum, pertama, kualitas keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir sebagaimana lafal di 3 ya, perkataan Nabi diawali dengan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, siapapun yang beriman kepada Allah, mengaku dirinya memiliki keimanan kepada Allah, dan juga mengakui dirinya ini memiliki keimanan kepada hari akhir, ya, ini mengkonfirmasi terkait kualitas dari keimanan orang yang mengklaim dirinya sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata kualitas imannya itu ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya. Yang pertama, yaitu faliyakul khairan, ya, yaitu dia berkata baik atau diam. Baik dia berkata kepada saudara yang sama muslim, ya, maupun kepada manusia lainnya. Tidak mudah, tidak gampang untuk mencela. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, mencela itu tidak boleh, tapi mengkritik dengan maksud mengislah, memberikan tahdzir sebagai bentuk ya perbaikan, itu termasuk daripada nasihat. Sebagaimana agama Islam ini, kata Nabi, ad-dinu nasihah. Ya, hadis yang telah kita baca sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tamim bin Aus, kalau tidak salah di urutan ke-8 atau 7 ya. 7. Nah, 7. Tamim bin Aus, ad-dinun nasihah, kata Nabi. Dalil Al-Qur'annya apa? Surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati. Nah, kritikan yang diikuti dengan solusi. Kemudian fawaid umum yang kedua yang bisa kita dapatkan, yaitu berkata yang baik-baik itu lebih diutamakan. Faliyakul khairan ini berada di depan redaksinya, sebelum perintah untuk liyasmut. Nanti kita selami dari sisi bahasa Arab. Penting sekali ini ya.
Jadi liyasmut ini berisi perintah secara halus. Karena lamnya ini dalam ilmu nahwu dikenal dengan lamul amr. Ya. Lam amr. Lam yang berfungsi untuk ya memerintahkan. Yasmut. Hal ini berbeda dengan pemahaman para orientalis, ya, orang-orang barat. Sebagaimana kalau kita membaca buku-buku mereka yang isinya itu adalah hal-hal yang sifatnya memotivasi kita bagaimana menjadi orang yang sempurna, yang memiliki karakter kepribadian yang unggul. Ya, ternyata mereka memiliki kekeliruan. Ini pentingnya ketika membaca buku-buku yang bisa membangkitkan semangat, yaitu bacalah buku karya ulama, banyak sekali. Ya, apa dikatakan oleh mereka? Yang paling terkenal istilahnya itu adalah silent is gold. Diam itu adalah emas. Tidak, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk diam. Islam adalah agama dakwah. Ya. Balighu anni walau ayah. Nah, prioritas yaitu apa? Mengatakan kebaikan. Qulil haqq walau murrun. Ya. Mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Tentu melihat sisi ya, situasi dan kondisinya. Jadi apa perintahnya itu untuk mengatakan kebaikan. Kalau memang tidak bisa, barulah di situ diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala pun mengatakan ya. Apa beliau katakan? Rawaina'an nil ustadz, yaitu Abil Qasim Al-Kushairi, salah seorang guru beliau, berkata, ya, as-samtu bisalamatin wa huwa al-asl was-sukut fi waqtihi ya sifatur rijal kama anna an-nutqa fi mawdi'ihi min ya ashraf al-khisal. Qala, dia berkata, was-sami'tu Aba Ali ad-Daqaq yaqul man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitan akhras, katanya. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah nasihat petuah dari Al-Ustaz Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah taala. Katanya apa? Dalam petuah tadi, as-samtu bisalamatin. Ya. Diam dengan ketenangan, kedamaian itu merupakan al-aslu, ya. Hal yang menjadi dasar. Kemudian as-sukut fi waqtihi sifatur rijal. Diam pada waktunya adalah sifat ar-rijal. Ini jamak dari rojul, secara harfiah adalah laki-laki dewasa. Namun kalau memang redaksinya itu jamak, berarti telah menghimpun sifat-sifat kekhususan yang ada di dalam diri laki-laki secara asal, yaitu sifat kesatria, sifat kepemimpinan. Sebagaimana di surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itulah mengapa di dalam Al-Qur'an banyak sekali lafal-lafal menggunakan lafal jamak untuk menghimpun makna yang sangat sempurna di dalamnya. Jadi diam pada waktunya itu merupakan sifat pemimpin atau sifat ya kesatrianya seorang laki-laki. Ya. Min ashraf al-khisal. Ya. Merupakan di antara ya, sebagaimana berbicara pada tempatnya itu merupakan ya di antara perilaku yang paling mulia, ashraf, ya, al-khisal. Nah, jadi Islam memerintahkan untuk berbicara pada tempatnya. Sebagaimana ya makalah di dalam ilmu balaghah, masih ingat Tariq? Kullu inna fi kulli maqamin maqalun. Iya. Sesungguhnya pada setiap tempat itu memiliki perkataan. Kemudian di Al-Kushairi berkata, di mana beliau mendengar wasiat dari Abu Ali Ad-Daqaq, ya, yang mengatakan, man sakata 'anil haqq fahuwa syaitan akhras. Man sakata 'anil haqq, siapapun yang diam dari kebenaran,
maka dia adalah syaitan yang akhros, itu bisu akhros. Nah, karena menyelisihi perintah kulil haq, ya kan, kata Nabi. Katakanlah kebenaran itu, walaupun pahit. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk apa? Mencari kebenaran. Itu tugas dari belajar. Setelah mengetahui kebenaran, diamalkan. Untuk menggapai rahmat cinta dari Allah. Karena dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk ke dalam tujuan tertinggi kita, yaitu surga Allah. Yang ketiga faedah yang kita dapatkan dari sini, dari hadis ini, memuliakan tetangga. Sebagaimana yang lafal keduanya, yaitu fal yukrim jarahu. Nah, Masya Allah. Memuliakan tetangga ternyata ini adalah parameter tertentu di dalam atau terkait kualitas keimanan seseorang itu kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhir. Ya. Hadis Nabi menyebutkan bahwa ketidakpedulian kita terhadap tetangga yang kesulitan ini merupakan tanda cacat atau kurangnya iman. Hadis yang lain. Apa kata Nabi? Man amana bi. Ya, bukan man, afwan. Ma amana bi. Ma amana bi. Ma-nya nafiyah. Tidaklah beriman kepadaku. Ya, yaitu man bata, yaitu orang yang tidur dalam keadaan syaba'an, dalam keadaan kenyang. Ya. Dan tetangganya itu apa? Ja'i'. Ja'i itu artinya lapar. Ja'a yaji'u. Ya. Tetangganya di sampingnya kelaparan. Dan dia mengetahuinya. Ya. Orang tersebut dicela oleh Nabi. Tetangga yang kenyang, padahal tetangga sebelahnya lapar. Ya. Ya. Nah, walaupun hadis tadi menuai banyak sekali komentar dari para ahli hadis, di antaranya adalah Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nah. Baik, yang keempat itu adalah memuliakan tamu juga merupakan parameter kualitas keimanan seseorang. Ada perkataan ulama salaf yaitu Al-Qadi'iyah rahimahullahu taala. Ya. Ikmalul Muallim di dalam kitabnya, di dalam kitab yang berjudul Ikmalul Muallim. Ya. Karya beliau. Di mana beliau memaknakan hadis yang bunyinya annaman iltazama syara'i al-Islam lazimahu ikram jarahu wa daifahu wa birrihima. Makna hadis bahwasanya annaman iltizama ya syara'i al-Islami, siapapun yang berkomitmen iltizam dia ya, terhadap syariat Islam, syara'i al-Islam, lazimahu ya ikramajar. Lazimahu ikramajari wa daifih. Maka wajib pula baginya untuk memuliakan tetangganya dan juga tamunya. Lazimahu ikramajari wa daifih. Wa birrihima, dan juga berbuat baik kepada tetangga maupun tamunya. Nah, barakallahu fiik. Kita coba selami dari sisi kebahasaan, yaitu sintaksisnya, yaitu nahwunya, na'am, dikenal dengan istilah i'rab. Silakan, tafadhal di i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. An harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Abi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Hurairata mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Radhiyallahu anhu, jumlah i'tiradiyah. Anna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rasula ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ismul jalalah Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Sallallahu alaihi wasallam, jumlah i'tiradiyah. Qala
fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in belum. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa wa wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabaru anna. Nah, lanjut. Mangkana. Man kana yu'minu. Mannya adalah Man isim syarat. ismu syartin mabniun Iya, ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. sahih. Khobarnya adalah jumlah syartiyah. Yu'min, ya kan? Nah. Kana. Man kana yu'minu billahi. Nah, kama yu'min. Baik. Lanjut. Kananya berarti apa? Fi'il Fi'il madi. madin. Fi'il madi apa? Nakis. Naqis. Ya, nakis. Mabni alal fath. Mabni di atas fathah. Pada mahalnya apa? Jazm. Fi mahalli jazm. Nah. Ya. Yu'min ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya adalah domah, dan fa'il dari yu'min ini domir mustatir, ya. Mustatir artinya tersembunyi, jawazan, secara boleh. Kalau domir jawaz berarti dia goib, domir goib, ya. Takdirnya apa? Huwa. Maka jumlahnya apa? Yu'min ini kan ini jumlah, ya. I'rab jumlahnya apa dia? Fi mahalli nasbin. Kenapa? Khobarnya kana. Iya. Karena ini yang ada di mahalnya si jazm. Begitu. Nah. Lanjut billah. Billah ini jar majrur, ya. Muta'alliqnya kepada yu'min tentunya. Muta'alliq kepada yu'min. Wal yaumil akhir kita singkat saja, yaitu ma'tuf, ya. Makanya kasrah. Baik. Falyakulnya. Falyakul fa-nya sababiyah wal lamul Ya, dia menjadi amri. apa? Jawab syarat. Jawab syarat. Nah. Iya, na'am. Jawab Jawab syarat. syarat. Lamnya apa? Lamul amri. Iya, na'am. Lamul amr. Lam yang berfungsi untuk memerintah. Yakul fil mudhari tentunya majzum. Karena lam amr ini dia adalah amil jazm. Ya, amil jazm, yaitu huruf yang masuk ke fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari yang didahului oleh amil jazm, salah satunya adalah lam, dia akan majzum namanya. Dan di antara tanda majzum itu ada sukun. Maka di sini sukun tandanya. Nah, lanjut. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya yakul. Domir mustatir. Iya, jawazan takdiru huwa. Dan jumlah yakul ini, ya, fi mahalli jazmin. Ya, sebagai apa? Jawab syarat. Baik, khairan. Khairan di sini sebagai maf'ulun bihi. Iya, maf'ul bih dari yakul. Ya. Mansub, ya. Atau kita katakan maqul qaul, boleh. Nah, kita katakan maqul qaul. Ada juga yang mengatakan ini adalah maf'ul bih, mansub karena tanda fathah. Taib au nyatof liasmut, ya tentu sama, ya, ke yakul. Ya, yasmut. Taib. Nah, ini seterusnya sama. Wa man kana yu'min billah falyukrim jarahu. Ya. Jarahu di sini sebagai maf'ul bih, ya kan? Tandanya apa? Fathah tuh, ya. Mansub, tanda nasabnya.
Berikutnya yang redaksi ketiga, wa man kana yu'min billah sama falyukrim daifahu. Daifa. Asalnya daifun. Bentuk jamaknya apa? Duyuf. Ada di kitab Durusul Lughah jilid pertama. Ya. Itu di pelajaran yang ke-belasan. Baik, alhamdulillah kita selesai membaca hadis yang ke-15 ini dan juga menuai beberapa faedah singkat secara umum dari hadis yang ke-15 ini. Ya. Jikalau ingin mendalaminya secara tafsil, insyaallah kita akan lanjutkan dengan membaca syuruhat langsung saja dari para ulama. Ya. Setelah habis matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya insyaallah kita akan baca kitab syarah ulama dari terhadap hadis Arba'in ini. Bagaimana iman kepada hari akhir, itu tentunya adalah beriman kepada hari kiamat dan semua kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya umat manusia. Ada mahsyar, hari yang dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada yang namanya hari mizan, yaumul mizan, hari yang dimana ditimbangnya, dihitungnya amal. Lalu ada setelahnya adalah yaumul hisab, perhitungan amal. Beda, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Kalau yaumul mizan itu ditimbang dulu. Ya, setelah ditimbang kemudian dihitung, itu yang disebut dengan yaumul hisab. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari ayat di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yaumiddin, ya. Yaumiddin itu yaumul akhir. Nah, dan di dalamnya juga ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Nah, taib, syukran, jazakumullah khairan al-hudurikum wa barakallahu fi ulamikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.